Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui renungan Kalimbuang Boba, Jemaat Landraki Biringkanaya, edisi Sabtu 26 September 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami datang tunduk merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu. Bersyukur karena Tuhan sudah boleh membangunkan kami dengan tubuh yang penuh keberkatan. Memulai akan kegiatan kami hari ini Tuhan, kami akan melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati Tuhan, semoga firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pagi ini terambil dari Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin." Demikian bacaan kita, dan lewat bacaan kita ini diberikan satu tema, yaitu Gunung Abarim. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada apa dengan Gunung Abarim sehingga sangat diberi penekanan lewat pembacaan kita? Gunung Abarim tidak hanya sebagai tempat berakhirnya perjalanan hidup Musa, pemimpin Israel, tetapi pegunungan Abarim juga adalah tempat terakhir bangsa Israel berkemah sebelum masuk tanah perjanjian. Dari bahasa aslinya, kata Abarim mempunyai arti daerah seberang lautan. Ayat 12 pembacaan kita berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel." Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Tuhan membawa Musa ke gunung Abarim, lalu melihat negeri yang akan diberikan Tuhan bagi Israel, ia lalu sadar betapa pentingnya memiliki kesabaran menanti waktu Tuhan untuk bertindak bila sedang dalam masalah. Musa lalu memandang jauh bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan bagi umat yang dikasihinya. Karena itulah di atas gunung Abarim, Musa menaikkan nyanyian dan doa kepada Tuhan. Nyanyian dan doa itu disampaikan ketika Musa memandang jauh ke depan. Tuhan berkata kepada Musa, "Naiklah gunung ini dan pandanglah seberang sana." Tuhan tidak berkata, "Naiklah gunung ini dan pandangi apa yang sudah kamu lalui." Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa reaksi Musa? Tidak ada satupun kata yang disampaikan Musa yang berhubungan dengan dirinya. Tapi yang terjadi adalah Musa berdiskusi dengan Tuhan layaknya seorang sahabat, bukan lagi seorang hamba bicara kepada raja. Di gunung Abarim ini, tempat di mana Tuhan sedang berkata pada sahabatnya untuk naik, untuk bisa memandang jauh ke depan. Di gunung Abarim ini, orang-orang seperti Musa bukanlah orang biasa.
Tidak ada lagi namanya egois. Tidak ada yang ada hanyalah hati yang berserah penuh. Musa tidak lagi fokus mengingat dirinya, tetapi Musa justru mengingat bangsa Israel, orang-orang yang akan ditinggalkannya, orang-orang yang berulang kali menyakitinya, bahkan orang tuanya yang mungkin punya andil sehingga Musa tidak bisa masuk Kanaan. Di Gunung Abarim, sahabat Tuhan sesungguhnya mengerti isi hati Tuhan. Dan di atas Gunung Abarim juga Tuhan membaharui orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan di dalam Kristus. Kita adalah sahabat-sahabatnya. Karena itu kita selalu percaya bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus akan senantiasa mengajak kita untuk naik ke Gunung Abarimnya, untuk terus memandang jauh ke depan bahwa Tuhan akan setia untuk menyiapkan tempat bagi kita yang menjaminkan hidup kita selalu aman, damai di dalam kasih-Nya. Karena itu, mohonlah Roh Kudus agar selalu membaharui hati kita, mengokohkan iman percaya kita bahwa Tuhan di dalam Kristus setia menuntun dan memelihara hidup kita, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan waktu yang indah bagi kami, di mana kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Yakinkan kami Tuhan, bahwa Engkau akan setia menyiapkan tempat bagi kami dan menjaminkan hidup kami untuk aman dan damai di dalam kasih-Mu. Bapa di sorga, sertai kami selalu Tuhan. Tuntun kami untuk melepaskan segala keegoisan yang ada pada diri kami dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati kami Tuhan dalam melaksanakan kegiatan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh menjalaninya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk majelis gereja Jemaat Landraki Biringkanaya dalam mengangkat tugas pelayanan. Tuhan terus menyertai kami. Berkati juga Tuhan anggota jemaat-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami percaya Allah terus menyertai dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab. Berkati pemerintah kami Tuhan, karuniakan kebijaksanaan sehingga dapat mengarahkan, membimbing kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Ya Bapa di sorga, sertai kami Tuhan dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya mengokohkan kami, Tuhan kiranya menguatkan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Terima doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dan selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan memberkati.